Perkenalkan, nama saya Umpin Wetonis. Video kali ini yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lain. Dalam arti ini etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang karakteristik baik atau buruk. Lalu yang berikut, Lachke menjelaskan sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau penemuan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagaimana bentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasi diri, pengintrospeksi diri, dan pembentuk diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk melihat suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Kelima, suatu standar yang fundamental yang dianggap oleh seseorang ketika bertindak lalu bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Aliran-aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan adalah teori yang mempelajari keutamaan virtual, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai etika. Nilai keutamaan adalah baik hati, kesetriaan, berbelas kasihan, terus terang, bersahabatan, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, bekerja sama, berani, sentuh, jujur, terampil, dan setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Yang kedua, etika teologius adalah teori yang mengatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan diwarnakan dengan kewajiban. Ketiga yaitu etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku ketuhanan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sehingga dalam nilai Pancasila ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini membentuk perilaku manusia Indonesia dalam suatu aspek kehidupannya. Kedua, ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mengatakan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Ketiga, kemanusiaan mengandung dimensi humanensia, artinya menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi agar
meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara sesama. Yang persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa aspek sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksa mendengar orang lain. Kelima, keadilan mengandung dimensi nilai peduli atau nasib orang lain, kesediaan membantu orang lain. Lalu alasan Pancasila sebagai sistem etika, yang pertama dekadensi moral yang mendalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membayangkan kelangsungan hidup bernegara. Dimensi moral itu terjadi ketika pengaruh global tidak berjalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar yang menjadi patokan, contohnya penyalahgunaan narkoba, kebiasaan tanpa batas, adanya rasa hormat kepada orang tua, mempunyai rasa kejujuran. Yang kedua, korupsi masih menjalankan karena para penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dan menjaga tugasnya. Maka ketika nilai dan minimal kebutuhan. Yang ketiga, kurangnya rasa kontribusi dalam penggunaan melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau asas manusia atau HAM. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran berbagai dan nasib generasi yang akan datang. Yang berikut yaitu menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grondong atau Wajking Hong. Artinya nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengalami nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hidup perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah absolute of power, baik oleh pelanggaran negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan pelanggaran negara. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etika di Indonesia. Misalnya orang mengkabul dalam hak bermusyawarah, memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Misalnya bagi mutiara kearifan lokal yang bertabrakan di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa
teori hukum itu suatu norma yang berbentuk primadi. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama pemilu didengarkan akan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasdem Indonesia PENI, Partai Muslim Indonesia Parmusis, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan atau terdengar dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal akan pemerintah Soekarno. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila dikatakan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakal mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat modulistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang berikut, ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu didasari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik dan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta mekanisme menghasilkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sofia Efdien mengatakan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam urus konsumen Indonesia, eksekutifisme dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan rupen yang berakar pada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Mendeskripsikan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berinteraksi pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada acuan humnas, yaitu tindakan manusia yang mengandungi impian dan konsekuensi moral yang didasarkan dengan aksu implementasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan berabad sehingga menjamin tata pengeluaran untuk antara makhluk yang berinteraksi. Nilai-nilai kemanusiaan tinggi yaitu kebijakan dan kreativitas.
Yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berdasarkan pada semangat kebersamaan solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasian nilai bersifat memecahkan belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sama hanya dengan menghargai orang lain. 5. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan bela topologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan fikstual etnis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dan dari silsilah Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia, istilah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dan dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.